Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Kewirausahaan kelas M, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas kami, yaitu pengolahan daging sapi dalam bentuk bakso. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada Andika Gilang Ramadan, lalu ada Sultan Hasanuddin, terus Randi Ariswandi, lalu Wahyu Agung Saputra, dan terakhir Vicky Ilham Ahmad Fakturozi. Pengolahan daging sapi adalah daging yang telah diolah dengan cara pemrosesan tertentu untuk mengawetkan melalui pengasinan, fermentasi, pengasapan, dan lain-lain. Kebutuhan daging sapi di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2021, kebutuhan daging sapi diperkirakan mencapai hampir 700.000 ton atau setara dengan 3,6 juta ekor sapi. Namun, produksi daging sapi dalam negeri hanya sebanyak 400.000 ton sapi per tahun. Tingginya permintaan kebutuhan daging tersebut membuat Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor daging sapi hampir 50% dari permintaan. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan, untuk mengatasi jumlah sapi yang masih kurang, bisa dilakukan dengan optimalisasi reproduksi. Bakso. Bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masa Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi, giling, dan tepung tapioka. Tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang, bahkan daging kerbau. Asal mula bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso termasuk salah satu makanan jalanan paling populer di kota-kota dan desa-desa di Indonesia. Pedagang keliling yang berpergian baik dengan kereta atau sepeda sering mengunjungi daerah rumahan di Indonesia. Sementara bakso warung dan tenda sederhana sering bermuncul di pinggir daerah jalan di kota-kota di Indonesia. Karena bakso terbuat dari daging, maka sebaiknya bakso disimpan dalam kondisi beku sebelum direbus untuk dikonsumsi. Karena alasan itulah di supermarket bakso dijual dalam kondisi beku untuk menjaga temperatur agar bakso dapat terjaga kualitasnya dan tidak tercemar bakteri. Bakso yang dijual tetapi dipajang di etalase pada temperatur ruang rawan tercemar bakteri. Misalnya bakteri penyebab diare atau salmonella penyebab tifus. Pilihlah bakso yang tengah direbus. Struktur BMC bakso dari PT Bakso Pak Bos, direkturnya Sultan Hasanuddin, manajer keuangannya Andika Gilang, manajer administrasi Wahyu Agung, manajer pemasaran Randi Aris, manajer produksi Vicky Ilham. Bakso Pak Bos merupakan produk makanan olahan daging sapi menjadi bakso. Kandungan gizi bakso sapi yang terdiri dari kadar air, abu, lemak, dan protein. Rata-rata kadar air 59,87%, kadar abu 5,77%, kadar lemak 9,374%, dan kadar protein 8,513%. Rata-rata kandungan sampel memenuhi standar SNI kecuali untuk kadar abu menurut SNI maksimal 3%. Produk ini dikemas menggunakan plastik
yang tebal terdapat merek dengan beberapa kemasan akan dimasukkan dalam kardus yang akan telah disiapkan. Selanjutnya yaitu ada persiapan. Persiapan terdiri dari survei pasar, alat produksi, bahan baku, pembelian, kebutuhan produksi, kemudian persiapan metode pemasaran, kemudian persiapan tempat produksi. Dalam pelaksanaannya ada 2 tahapan, yaitu produksi dan pemasaran. Dalam pemasaran terdiri menggunakan cara langsung dan online atau sosial media. Setelah melakukan pemasaran secara langsung baik dengan sosial media, kemudian kita melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada key partner. Key partner atau partner utama yaitu berhubungan dengan supplier, distributor, atau partner dalam hal lain. Terdiri dari peternak sapi, pedagang bakso keliling, pengusaha catering, pemilik toko oleh-oleh, dan perusahaan aneka cemilan. Contoh partner yang kami ajak kerjasama yaitu pengusaha catering agar produk bakso kami bisa berkembang di acara-acara. Kemudian ada GrabFood dan GoFood untuk orang yang ingin take away. Perusahaan aneka cemilan tujuannya sebagai tambahan lauk ketika ingin makan atau bisa juga dibuat cemilan goreng. Yang kedua adalah ada aktivitas atau aktivitas utama, yaitu aktivitas atau proses kunci yang ada di bisnis tersebut merupakan kegiatan utama untuk dapat menjalankan atau menciptakan value proposition. Terdiri dari pengolahan bakso sapi, kemudian pengemasan. Contohnya yaitu kami melakukan kegiatan memproduksi berbagai macam aneka bakso dan pemasaran. Yang ketiga ada key resource atau sumber daya utama, yaitu sumber daya kunci atau utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk mewujudkan value proposition. Sumber daya yang umumnya berbentuk manusia, teknologi, peralatan, channel, maupun brand. Dalam usaha kami sumber dayanya yaitu bahan pembuatan bakso, peralatan pembuatan, dan lahan toko karena kami akan menyediakan toko offline terdiri dari daging berkualitas, tenaga ahli dan tenaga kerja, mesin, modal, dan modal finansial dan merek. Kemudian ada channel atau saluran, yaitu bagaimana cara agar produk, jasa, dan nilai tambah yang kita ciptakan ini disadari, dibeli, dan sampai ke tangan customer sesuai dengan apa yang kita janjikan. Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Channel berfungsi dalam beberapa tahapan, mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan purna jual. Channel terdiri dari penjualan langsung melalui distributor, secara online melalui tenaga marketing, kemudian pre-order. Cara pemasaran kami menggunakan media online seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian brosur bisa disebarkan kepada penduduk yang tinggal di dekat toko kita. Kemudian yang kelima ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, yaitu menjaga hubungan atau menjalin ikatan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat. Terdiri dari layanan purna jual, kemudian menerima masukan pelanggan. Contohnya kita bisa menjual bakso secara online, yaitu dengan cara memesan, kemudian dengan cara offline datang langsung ke toko sehingga kita bisa bercengkrama dengan pembeli secara langsung. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu menjelaskan siapa saja target-target pelanggan. Apakah memang untuk pasar massal, pasar tertentu, apa tersegmentasi, pasar yang bersifat lebih khusus, atau yang seperti apa. Segmentasi dapat ditunjukkan kepada lebih dari satu pelanggan. Mendeskripsikan segmen pelanggan akan menentukan apa produk dan jasa yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Pada usaha bakso kami dapat dinikmati pelanggan berbagai jenis umur, minimal balita. Untuk
kalangan menengah ke bawah ke atas karena harganya yang terjangkau. Terdiri dari masyarakat umum, pengolahan toko oleh-oleh, konsumen dalam dan luar kota, kemudian tingkat ekonomi menengah. Selanjutnya ada value proposition atau nilai yang ditawarkan, yaitu keseluruhan gambaran produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customer. Manfaat yang ditawarkan kepada segmen pasar yang dilayani. Nilai-nilai tambah apa saja yang diberikan bisa terkait untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhan. Dari hasil yang kami peroleh dari bisnis tersebut, kita menghasilkan suatu produk bakso. Kita memproduksi bakso dari 3 macam daging, yaitu daging ayam, daging ikan, dan daging sapi. Kemudian kita mencoba membuat kemasan box, dan kita membuat berbagai jenis sambal, dan toko offline-nya akan dihiasi semenarik mungkin agar lebih nyaman. Terdiri dari harganya terjangkau, rasa produk berbeda dari yang lainnya, produk bakso lebih menyehatkan, dan variasi produk bakso aneka rasa, bakso goreng, bakso telur, bakso rebus, dan sebagainya. Selanjutnya ada cost structure atau struktur pembiayaan, yaitu penjelasan mengenai struktur biaya yang terlibat dan dikeluarkan dalam bisnis, baik itu fixed and variable cost dan lain sebagainya. Komposisi biaya untuk mengoperasikan organisasi mewujudkan value proposition yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh ke struktur. Biayanya seperti listrik, biaya sewa toko, biaya karyawan, toko biaya promosi, dan biasa kemasan. Struktur terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu pengadaan mesin dan peralatan, sedangkan biaya variabel yaitu pengadaan bahan baku, contohnya telurik, bumbu, dan biaya tenaga kerja serta listrik. Selanjutnya ada revenue stream atau aliran pendapatan, yaitu menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang membuat bisnis mendapatkan pemasukan dari para pelanggan. Revenue stream yang kita dapatkan dari penjualan aneka bakso, penjualan minuman, penjualan aneka sambal, dan penjualan aneka cemilan. Lanjut. SWOT analysis. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk tujuan bisnis tertentu. Yang pertama adalah kekuatan atau strength, merupakan karakteristik bisnis yang memberikan keunggulan yang dominan dibanding yang lain. Yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness, merupakan karakteristik bisnis yang menempatkan bisnis pada posisi yang tidak menguntungkan dibanding dengan yang lain. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, merupakan komponen-komponen dari lingkungan tersebut yang terdapat dieksploitasi oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungannya. Yang terakhir ada ancaman atau threats, merupakan komponen-komponen dari lingkungan tersebut yang dapat menyebabkan masalah atau kerugian untuk bisnis. Strength kami, pertama, memiliki keunikan produk tersendiri. Kedua, bahan baku mudah didapatkan. 3, terbuat dari bahan alami yaitu daging sapi. 4, memiliki banyak manfaat untuk kebutuhan olahan pangan. Opportunities. Yang pertama, bakso sendiri digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, nilai pasar tinggi karena masih banyak masyarakat yang belum menjual dan mengembangkan produk olahan daging sapi dari pedagang kecil. Weakness kami, yang pertama, produk sudah masuk dalam pasar. Kedua, jumlah bahan baku terlalu mahal. Ketiga, resiko terkadang pembuatan bakso sendiri gagal tidak berbentuk bulat.
dan rate-nya produk ini sudah ada yang mengembangkan sehingga menjadi daya saing penjual seperti penjualan bakso di supermarket. Lalu analisis biaya. Pertama, penggiling bakso jumlah 1, harga totalnya 30 juta, penyusutan per bulan 15.000. Lalu panci jumlahnya 2, harga total 140.000, usia ekonomis 4, lalu penyusutan per bulannya 8.500. Kompor gas jumlah 1, harga total 400.000, usia ekonomis 5, penyusutan per bulannya 5.000. Tabung gas LPG berjumlah 1, harga totalnya 200.000, usia ekonomis 10, penyusutan per bulan 3.000. Baskom jumlah 1, harga total 20.000, usia ekonomis 2, penyusutan per bulan 2.000. Saringan bakso 1, harga total 20.000, usia ekonomis 2, penyusutan per bulan 1.500. Total biayanya 30.750.000 dan biaya tetap 35.000. Nama bahan daging sapi giling jumlah 1 kilo, harga total 120.000. 2. Tepung tapioka jumlah 50 gram, harga total 5.000. Tepung aren jumlah 50 gram, jumlah total harga total 5.000. Nama bahan membutuhkan 4 sendok teh, jumlah garam 1, harga total 1.000. Bawang putih haluskan jumlah 1 ons, harga total 3.000. Es batu hancurkan jumlah 2, harga total 2.000. Nama bahan telur jumlah 2 butir, harga total 4.000. Nama bahan lada bubuk jumlah 1 sendok teh, harga total 2.000. Nama bahan micin dan roiko jumlah 1, harga total 4.000. Nama bahan kemasan plastik setengah kilo jumlah 30, harga total 20.000. Total biaya 166.000. Nama barang transportasi jumlah 1, satuan bulan, harga satuannya 300.000, harga totalnya 300.000. Nama barang listrik jumlah 1, satuan bulan, harga satuan 50.000, harga total 50.000. Nama barang PDAM jumlah 1, satuan bulanan, harga satuan 50, harga total 50.000. Totalnya adalah 400.000, total biaya variabel 546.000. Biaya pengeluaran sama dengan biaya tetap dikurangi biaya variabel 35.000 dikurangi 546.000 sama dengan 511.000. BP harga pengeluaran dibagi total produksi 511.000 dibagi 50 sama dengan 10.220. Harga jual BEP ditambah BEP harga kali 30% sama dengan 10.220 ditambah 3.066 sama dengan 13.286. Harga jual 20.000. Pendapatan harga jual dikali total produksi 20.000 dikali 50 sama dengan 1 juta. Keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 1 juta dikurangi 511.000 sama dengan 489.000. Benefit cost rate pendapatan dibagi pengeluaran sama dengan 1 juta dibagi 511.000 sama dengan 1,957. BEP unit pengeluaran dibagi harga jual sama dengan 511.000 dibagi 20.000 sama dengan 25,55. Payback periode total variabel sama dengan 546.000.
Cara membuat bakso sapi: potong daging agar daging mudah dihancurkan, lalu masukkan daging sapi dalam penggiling daging dan beri tambahan es batu setengah saja. Giling sampai halus. 2. Kemudian campur dengan bahan telur, bawang putih goreng, bawang putih, garam, dan sisa es batu. Selanjutnya haluskan bersama hingga halus. 3. Beri tambahan tepung tapioka dan tepung aren dalam adonan yang telah digiling tadi. Aduk adonan hingga lembut dan kalis. 4. Rebus air hingga mendidih, kemudian matikan api. 5. Selanjutnya ambil adonan bakso dan buat kepalan tangan, lalu tekan jari hingga campuran berada di sela jempol dan jari telunjuk. Celupkan sendok dalam air dingin, lalu ambil bulatan adonan menggunakan sendok dan masukkan dalam air panas. Lakukan hingga adonan bakso habis. Jika sudah, nyalakan api. 7. Biarkan bakso mengembang dan perbesar api supaya bakso matang merata. Jika sudah, maka angkat bakso dan tiriskan. 9. Bakso yang kenyal pun bisa segera digunakan. 10. Dikemas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.